sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Renungan Minggu 13 November 2022 bersama Romo Siprianus Tukan SSCC dari Yogyakarta. Sebelum kita mendengarkan renungan, ada kabar gembira untuk kita semua. Kami akan mengadakan kembali ulang tahun Fresh Juice yang ke-10 di hari Jumat 25 November 2022 di Swiss Bell Hotel Rainforest, Kuta, Bali bersama para pengisi Fresh Juice. Antara lain Romo Yandi Buntoro CDD, Romo John Laba SDB, Romo Revi Tanot, Romo Albertus Joni SCJ, Romo Siprianus Tukan SSCC, Romo Iwan Karwayu, Pasutri Yofi Natasa dan Joshua, Johan Eng, Ibu Linda Wahyudi, Feice Novi, dan pewarta OMK Gregory Tan Kik Endi Heroes 2022, Alan Kewas, admin Fresh Juice Yudi, Rita, dan Hana. Adapun biaya Fresh Juice Live ini 100.000, sudah termasuk kaos gratis untuk 300 pendaftar pertama yang bisa datang ke Bali. Terima kasih atas sumbangan dari Human Greatness untuk kaos ini. Door prize utama untuk Fresh Juice Live ini blender juice, rice cooker, 2 HP, dan syarah gratis ke Holy Land dari Holy Global Tour bersama Fresh Juice di tahun 2023. Keesokan harinya 26 November, bagi yang masih ada di Bali bisa mengikuti ziarah ke Gua Maria di Bali bersama Fresh Juice dari jam 8 pagi sampai 5 sore dengan biaya 350.000. Sudah termasuk kaos gratis ziarah Fresh Juice dengan door prize utama ziarah gratis dari Renata Tours ke Turki bersama Fresh Juice tahun 2023. Untuk pendaftaran Fresh Juice Live ini bisa menghubungi WA 0813 5390 4939. Dan bagi sahabat Fresh Juice yang tergerak untuk memberikan persembahan kasih untuk membantu pelaksanaan acara Fresh Juice Live ini, bisa memberikan persembahan kasih melalui rekening BCA nomor rekening 611033815 atas nama Yofi Setiawan. Akhirnya, mari kita mengikuti Fresh Juice hari ini. Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, yang putri yang kaku, Romo, Frater, Suster, Bruder, dimanapun saudara-saudari berada, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita bersama seluruh gereja memasuki hari Minggu biasa yang ke-33. Kita siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dari antifon pembuka. Tuhan bersabda, "Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu." Ini adalah dari kitab Yeremia bab 29 ayat 11, ayat 12 dan 14. Seruan yang sama, kita percaya bahwa rancangan Allah sendiri sungguh-sungguh indah bagi setiap kita. Memang kadang-kadang sangat sulit bagi kita, tidaklah mudah menangkap rencana dan rancangan Allah bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan inspirasi sabda Tuhan hari ini dalam permenungan kita melalui Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 19. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan. Berkatalah Yesus, akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara-penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmah, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku kamu akan dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, sungguh bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus mengingatkan pertama-tama bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Yang ada adalah hidup kekal itu sendiri. Tidak ada yang kekal. Apalagi yang namanya duniawi, tidak akan ada yang abadi. Semua akan ada masanya. Yesus memberikan yang pertama-tama, setelah kita selalu realistis dan ingat bahwa namanya duniawi itu tidak akan ada yang kekal. Akan datang harinya segala yang kamu lihat diruntuhkan, tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Atau dengan hal yang duniawi, misalnya tubuh kita, ya akan ini bagus, tapi lama-lama akan mengkeriput, mengkerut, lalu yaitu banyak hal yang akan terjadi. Karena itulah sangat alamiah, dan kita perlu mewaspadai dan melihatnya, tidak mengagungkan dan bahkan mendewakan hal-hal yang duniawi. Kita membutuhkan, tetapi bukan mendewakan, dan itu bukan mempengaruhi segala hidup kita. Lalu yang kedua, dipertanyakan oleh para murid bahwa kapan itu terjadi. Yesus mengingatkan supaya kita tetap setia padanya. Karena jangan kamu mengikuti mereka. Atau dengan kata lain, seringkali ada guncangan-guncangan iman kepercayaan kita mendengarkan kisah-kisah atau juga pengalaman-pengalaman hidup orang lain. Banyak orang menawarkan ajaran, oh ini yang paling baik. Tapi kita yang percaya pada Kristus tetaplah setia. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang hal-hal itu, tetaplah teguh. Karena di bait yang terakhir dikatakan di dalam Injil Lukas bab 21 ayat
19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu, memperoleh iman akan Kristus sendiri. Dan ini sungguh-sungguh indah. Dan yang ketiga, Yesus mengingatkan bahwa perlawanan atau pertentangan karena iman akan Yesus itu sungguh terjadi. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Lalu juga di sini, bahkan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Pengalaman setiap perjalanan iman Kristiani diwarnai dengan pengalaman-pengalaman ini. Yesus mengingatkan kita supaya kita tidak gentar, tetapi semakin percaya bahwa itulah kekuatan iman kita akan Dia. Dan Tuhan tetap senantiasa mengasihi dan mencintai kita. Jikalau kamu tetap bertahan atau kita tetap setia, maka kita akan memperoleh hidup itu. Hidup tidak hanya di dunia ini, tetapi hidup yang kekal karena iman akan Kristus Tuhan kita. Kita percaya bahwa dengan iman akan Yesus yang bangkit, iman akan Yesus yang sungguh-sungguh nyata, kita boleh bermazmur bagi Tuhan dengan apa yang kita miliki. Kita boleh menjadi pribadi yang mampu menyalurkan berkat bagi banyak orang. Semoga dengan inspirasi sabda Tuhan ini, kita semua boleh semakin setia. Setia untuk tetap bertekun di dalam pekerjaan, pelayanan kita, supaya kita mampu mengungkapkan diri kita menjadi pribadi yang berarti bagi banyak orang. Dan juga kalau kita setia dan bertahan, kita akan menemukan dan memperoleh hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap kita. Kita mohon rahmat dan kekuatan dari Allah sendiri. Allah Bapa yang Maha Rahim, anugerahkanlah berkat-Mu untuk kami semua. Berkat-Mu kami mohonkan untuk mereka yang sedang sakit, juga yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, juga mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Juga hiburlah keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan, karena sana keluarga mereka yang telah Kau panggil kembali ke hadirat-Mu. Namun mereka boleh dan boleh diproses untuk boleh menerima pengalaman kehilangan ini, pengalaman kematian. Bantulah kami untuk senantiasa memiliki iman sebagaimana Engkau anugerahkan dalam hati kami masing-masing. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 13 November 2022. Terima kasih kepada Romo Siprianus Tukan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.